Baik, selamat siang mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jumpa lagi kita di kuliah kimia. Kali ini adalah pertemuan kelima. Pada pertemuan keempat kemarin, kita telah membahas tentang ikatan kimia. Nah, kemudian ikatan kimia itu memengaruhi daripada geometri molekul yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, pertemuan kelima ya. Geometri molekul, teori yang pertama kita pakai yaitu teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion, tolakan pasangan elektron kulit valensi. Jadi antara pasangan elektron itu daya tolaknya itu berbeda-beda ya. Contohnya seperti ini. Ini molekul C4. Dia tanpa pasangan elektron bebas. Surut yang dibentuk antara ikatan C sama H ini 109,5. Berbeda dia di molekul NH3. Ada satu pasangan elektron bebas. Jadi surut yang dibentuk antara N sama H ini semakin kecil. Jadi 107,3 derajat. Begitu juga dengan molekul H2O, karena ada dua pasangan elektron bebas. Dia mendesak ikatan O sama H, jadi surut yang dibentuk semakin kecil, yaitu 104,5. Teori ini dipakai untuk pembentukan geometri molekul. Jadi aturannya seperti ini. Jadi pasangan bebas dengan pasangan bebas, tolakannya itu lebih besar daripada pasangan bebas dengan pasangan ikatan. Lebih besar dari pasangan ikatan dengan pasangan ikatan. Jadi semakin banyak dia pasangan elektron bebas yang dalam molekul tersebut, jadi sudut yang terbentuk oleh ikatan yang lain itu semakin kecil, semakin mendesak ikatan antara atom tersebut. Yang kita bahas yang pertama yaitu ini untuk kelasnya AB2, artinya AB2 itu atom pusatnya 1 dan atom di sekitarnya itu 2. Tanpa adanya pasangan elektron bebas. Contohnya BeCl2. Jadi bentuknya ini linear ya. Bentuknya linear BeCl2. Kemudian ada AB3. Atom pusat 1, atom di sekitarnya 3, tanpa pasangan elektron bebas. Contohnya ini boron trifluorida BF3. Nah, geometri molekulnya itu trigonal planar atau segitiga datar, segitiga sama sisi. Jadi sudut ikatannya masing-masing itu 120 derajat. Kemudian ada AB2E. Atom pusatnya 1, elektron di sekitarnya 2. Atom di sekitarnya 2, pasangan elektron bebasnya 1. Jadi bentuk dasarnya tadi seperti BF3, trigonal planar, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, jadi karena tadi ada pasangan elektron bebas, maka salah satu bentuk dari trigonal planar tadi ada yang hilang ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bend ya, atau bengkok. Jadi sudutnya pasti semakin kecil karena ada pasangan elektron bebas di sini ya, semakin mendesak ikatan antara S sama O. Ada AB4, atom pusatnya 1 dan di sekitar atom itu ada atom di sekitarnya ada 4. Contohnya ada CH4. Karena tanpa pasangan elektron bebas, maka dia bentuknya sama ya, segi tetahedral. Jadi masing-masing sudutnya itu sama, 109,5. Seperti ini gambarnya, bisa dilihat. Nah, ada AB3E. Bentuk dasarnya tadi tetrahedral, ada terdistorsi itu ya. Jadi karena ada satu pasangan elektron bebas, contohnya NH3 seperti yang di awal kita bahas. Nah, bentuknya jadi trigonal piramidal. Jadi yang di atas tadi digantikan oleh pasangan elektron bebas. Kemudian kalau ada dua pasangan elektron bebas,
bentuk dasarnya tetrahedral, tonusnya tadi H2O, bentuknya jadi band ya, makin bengkok. Ya seperti ini ya. Sudutnya juga akan semakin kecil gitu. Ada lagi Ab5. Ini atom di sekitarnya ada 5. Contohnya fosfor tetraklorida. Sorry, salah ya. Fosfor pentaklorida, PCl5. Jadi bentuknya trigonal bipiramidal. Ini piramida segitiga tapi ada 2, atas sama bawah. Kalau sudut antar ikatan ada 120. Kemudian di atas bawah ada 90. Jadi atas bawah itu tegak lurus. Kemudian segitiga yang di tengah itu masing-masing 120, segitiga sama sisi yang di tengah ya. Nah, ada lagi yang ini, Ab4e. E artinya satu pasangan elektron, bentuk dasarnya tadi trigonal bipiramidal. Contohnya sulfur tetrafluorida ya, SF4. Nah, salah satu ini hilang jadi pasangan elektron bebas, makanya bentuknya tetrahedral terdistorsi ya. Ya, seperti ini bentuknya. 1 2 3 4, makanya tetrahedral terdistorsi ini agak melengkung ya bentuknya ya. Karena dia menekan ikatan SF yang lain. Ada B2E2. Ini atom di sekitarnya ada 3, pasangan elektron bebasnya 2. Jadi bentuknya ini T ya, T-shape bentuknya T. Nah, kemudian ini pasangan di sekitarnya ada atom di sekitarnya ada 2, pasangan elektron bebasnya ada 3. Jadi bentuknya linear ya, seperti BCl2 tadi. Jadi yang di tengah ini hilang semua, jadi pasangan elektron bebas. Nah, di ujung-ujung ini diisi oleh atom, jadi bentuknya linear. Kemudian ada SF6 ini, atom di sekitarnya 6, tanpa pasangan elektron bebas, bentuknya oktahedral. Ini ada 8 sudut ya, di tengah ini ada ya piramida segi 4, ada 2 ya, jadi bentuknya ini oktahedral. Nah, masing-masing sudutnya itu 90 derajat. Nah, kemudian ada Ab5e. Jadi dari oktahedral tadi ada satu pasangan elektron bebas. Nah, jadi bentuknya seperti ini, square piramidal ya. Jadi yang di bawah tadi nggak ada, makanya bentuknya ini piramida segi 4 ya, yang di atas saja ya. Kemudian ada lagi 2 pasangan elektron bebas. Nah, jadi yang di atas sama yang di bawah itu diisi oleh pasangan elektron bebas, makanya bentuknya segi 4, square planar. Contohnya di XeF4 seperti itu. Nah, kalau untuk hibridasi orbital atom, karena kemarin kita telah belajar di pertemuan kedua tentang orbital, ada bentuknya ada orbital S, orbital P, dan orbital D ya. Jadi kemarin seperti ini, S itu bentuknya bulat, masing-masing 1S, 2S ini orbital S di kulit pertama, 2S itu orbital S di kulit kedua, 3S itu di orbital S di kulit ketiga. Ada juga ini orbital P, P itu ada 3 ya. Ada PY, sejajar sumbu Y, PZ itu sejajar sumbu Z, PX itu di sumbu X, seperti itu ya gambarnya, bisa dilihat. Dan kalau D ada 5, ds kuadrat Y kuadrat itu di sumbu X dan sumbu Y, dxz antara sumbu X sama sumbu Y, dxz antara sumbu X sama sumbu Z, dyx antara sumbu Y sama sumbu Z, dyz antara sumbu Y sama sumbu Z, dan dz kuadrat itu di sumbu Z. Nah, ini adalah prinsip daripada hibridisasi orbital, akan kita gunakan nanti untuk penentuan geometri molekul. Ya, kemudian untuk contoh hibridisasi atom orbital, ini yang pertama kita bahas yaitu hibridisasi sp.
Jadi antara orbital S sama P. Contohnya di molekul BeCl2. Bentuknya tadi kita sudah bahas, yaitu linear ya. Jadi kalau teori hibridisasi orbital atau orbital hybrid ini seperti ini ya. Jadi Be konfigurasi elektronnya 2s2. Ini ada orbital di 2 itu P nya kosong. Jadi untuk berikatan dengan Cl2, ini elektron di orbital S ini satu pindah kemari. Jadi mengisi orbital P. Jadi seperti ini ya. Jadi hibrid namanya SP. Seperti ini. 2 orbital P kosong. Yang kemarin kita sudah bahas bentuknya seperti ini. Orbital S itu bulat. Yang P yang satu terisi itu di sumbu X atau 2px. Yang lainnya di Y sama Z itu kosong. Jadi penggabungan antara orbital S sama P menjadi seperti ini bentuknya ya. Seperti ini. Bentuknya, geometri molekulnya itu linear. Kemudian yang kedua, sp2. Contoh molekulnya yaitu boron trifluorida Bf3. Boron itu konfigurasi elektronnya seperti ini, 2s2, 2p1. Dan kemudian sama kayak yang tadi, elektron di S itu mengisi pindah atau promosi ke orbital 2p yang kosong. Seperti ini ya. Jadi orbitalnya seperti ini, hybrid sp2. Nah, satu orbital p kosong. Ini orbital S, orbital P ada 2, Px sama Py, Pz kosong, yang bergabung seperti ini ya, diagramnya seperti ini. Kemudian ada sp3. Contoh molekulnya CH4. Konfigurasi elektron C-nya seperti ini. Sama. Elektron di 2s pindah ke 2p. Jadi seperti ini. Nah, ini sp3 orbital. Ada S, 2px, 2py, dan 2pz masing-masing terisi. Jadi bergabung menjadi seperti ini ya, tetrahedral ya. Nah, kemudian ada sp3d. Contohnya di PCl5 ya. Kemudian ada juga sp3d2. Contohnya di SF6. Jadi bentuknya kemarin sudah kita bahas ya, yang tadi. Nah, untuk ikatan kovalen yang rangkap, ini kita mengenal adalah ikatan sigma ya. Ikatan sigma itu ikatan yang saling berhadapan-hadapan. Contohnya seperti ini. H sama Cl dalam satu garis ya. Ini satu garis, satu sumbu ya. Ini terjadi ada ikatan sigma. Jadi kepadatan elektronnya itu terletak di sumbu ini. Satu garis ini ya. Ini juga di sini. Kemudian yang kedua ikatan pi. Ini saling sejajar. Jadi kepadatan elektronnya terletak di atas sini sama di bawah. Kalau yang tadi di sigma ini sejajar sumbu kepadatan elektronnya. Tapi yang pi itu di atas sama di bawah. Nah, contohnya ini. Ada molekul C24. C24 itu ada ikatan rangkap 2 di atom C ini ya. Ini ikatan rangkap 2. Nah, dalam ikatan rangkap 2 itu ada ikatan sigma sama ikatan V. Jadi di molekul C4 itu masing-masing ada
1, 2, 3, 4, 5. 5 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Ini dihitungnya 1 karena tadi atas bawah ya. Nah, sedangkan untuk molekul C22, ikatan sigmanya 1, 1, 2, 3 di tengah. Ikatan pi-nya ada 2. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Ada 2 ya. Jadi kalau di total jumlahnya ada 2 ikatan sigma, 3 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Jadi kalau ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, itu pasti ada ikatan sigma dan ikatan pi. Jadi kesimpulannya kalau ikatan tunggal itu cuma ada ikatan sigma. Ikatan rangkap 2 itu ada 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Kemudian ikatan rangkap 3 itu ada 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Ini contohnya lagi Ca2O ya. Nah, ikatan sigmanya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ikatan pi-nya ada 1. Jadi ikatan sigmanya ada 3, ikatan pi-nya 1. Ini 1 ya hitungannya ya, jadi atas bawah ya. Atas bawah. Jadi kalau yang tadi ini atas bawah, depan belakang ya. Jadi 2 ikatan pi. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, ini ada contoh. Ini tadi kesimpulannya ya, jadi 1 ikatan tunggal itu 1 ikatan sigma. Ada ikatan rangkap, 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Ikatan rangkap 3, 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Contohnya ini di asam asetat, hitung berapa ikatan sigma dan ikatan pi pada molekul asam asetat CH3COH ya. Nah, ini saya gambarkan dulu struktur molekulnya CH3COOH ya. Jadi kita hitung ikatan sigmanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikatan pi-nya ada 1 karena ada ikatan rangkap 2 di sini. Jadi ikatan sigma dan ikatan pi di molekul asam asetat masing-masing itu 7 dan 1. Jadi seperti itu ya, sudah paham semua ya, kira-kira gampang ya. Kalau untuk latihan bisa dikerjakan sendiri ya di rumah masing-masing. Ya, saya rasa cukup sekian pertemuan kelima kali ini. Nah, terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa lagi.